Ada gambar terbaru korban yang baru saja dibawa keluar dari gerbong dan di sana kita bisa melihat bahwa korban ditandu oleh para petugas untuk kemudian dibawa ke pos tanggap darurat yang menjadi tempat diparkirnya ambulans. Dan dari gambaran yang bisa kami berikan, yang kami lihat juga saudara, bahwa memang dari korban tadi menggunakan alat oksigen. Karena memang hingga kini berarti sudah tercatat lebih dari 7 jam evakuasi dilakukan dari pukul 9 malam Senin lalu. Sejak insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo terjadi. Saudara, sekarang kami akan update kembali kepada Anda langsung dari Stasiun Bekasi Timur melaporkan ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Eril, dapat digambarkan tadi berarti adakah penambahan korban jiwa dari yang sebelumnya 4 lalu sekarang berapa, dan tadi bagaimana proses evakuasi yang mungkin terjadi begitu cepat? Halo Eril. Baik saudara, untuk suara dari jurnalis Kompas TV, gambaran dan laporannya masih kami nantikan karena memang kendala teknis. Namun tadi bisa kita lihat bersama bahwa dari korban selamat telah keluar lagi dari gerbong kereta, khususnya di gerbong 10 Stasiun Bekasi Timur. Dalam perkembangan terbaru, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyatakan korban meninggal akibat tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo, saudara. Mengenai proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh pihak PT Kereta Api dan juga Basarnas, dalam proses evakuasi ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Dirut PT KAI terkait dengan jumlah korban dan berikut juga terkait dengan operasional. Saya persilakan Pak Dirut untuk menyampaikan update-nya. Ya, terima kasih Pak Menteri. Rekan-rekan media semua, perlu kami sampaikan update dari korban pada saat ini meninggal dunia itu 5. Kemudian yang masih terperangkap itu ada sekitar 3. Dan yang sudah observasi ke rumah sakit itu berjumlah 79. List rumah sakitnya 9 rumah sakit. Apa aja itu? Primaya, RSUD Bekasi, Villa Bekasi, Mitra Blumbung, dan Mitra Keluarga dan lain-lain. Ada 9 rumah sakit. Kemudian kita juga mengadakan posko tanggap darurat itu di Stasiun Bekasi ini. Dan seperti yang kita ketahui tadi sudah saya sampaikan juga, per jam 1.24 trek kita yang di jalur hilir itu sudah beroperasi. Setelah kita tadi mengevakuasi mobil taksi tadi ya, beserta dengan KRL-nya yang menabrak yang tertemper oleh mobil taksi itu. Saudara, proses evakuasi yang baru saja berjalan kurang lebih 5 menit lalu, itu berarti pukul 4:14 itu tadi kami bisa memperlihatkan gambaran ada korban selamat yang dibawa keluar dari gerbong kereta, utamanya di gerbong perempuan nomor 10 yang terparkir di Stasiun Bekasi Timur. Untuk mengetahui proses evakuasi tadi, kami akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata yang melaporkan langsung di Stasiun Bekasi Timur. Eril, dapat digambarkan tadi bagaimana proses evakuasi berjalan begitu cepat, korban pun pasti akan langsung dibawa, diupayakan langsung dilarikan ke rumah sakit. Lantas bagaimana kondisinya? Eril, dapat terdengar suara dari studio? Ya, Erwin, apakah suara terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, terima kasih. Eril, dapat digambarkan tadi kurang lebih 5 menit lalu proses evakuasi korban selamat telah dilakukan. Dan sekarang
kita bisa lihat ada operan dari oksigen lalu juga alat pertolongan pertama. Apakah akan ada korban yang dibawa keluar lagi dan berarti ada total berapa korban yang masih tersisa di dalam, Eril? Ya, Edwin, baru saja terlihat pada beberapa menit lalu terlihat adanya korban yang selamat dievakuasi oleh petugas tim SAR dan juga personil yang hadir seperti TNI dan Polri. Terlihat bahwa korban tersebut seorang wanita yang dievakuasi dari dalam rangkaian kereta api yang dimana bahwa memang sebelumnya informasi yang kami terima ini masih ada 3 korban dan terlihat salah satu korban sudah dievakuasi menggunakan tandu oleh tim evakuasi dan selain itu juga dapat dipantau saat ini, Edwin, untuk tim medis pun masih melakukan tugasnya yang dimana ini memberikan bantuan oksigen kembali, Edwin, tentu saja untuk memberikan dukungan keselamatan kepada korban ataupun petugas yang masih melakukan evakuasi hingga saat ini. Yang dimana memang jika kita memantau situasi di dalam rangkaian kereta ini, bahwa di dalam tersebut ini cukup sempit, Edwin, ini yang membuat dari situasi evakuasi menjadi sulit atau menjadi satu hambatan. Namun baru saja dari salah satu korban yang terjebak ini berhasil dievakuasi keluar dan terlihat dengan kondisi selamat, Edwin. Dan tentunya bahwa korban tersebut nantinya memang ini diupayakan agar mendapatkan pertolongan medis lebih baik lagi, Edwin. Baik, ada total 9 rumah sakit yang menjadi rujukan, salah satu yang paling banyak dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Eril, ini berarti sudah ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat kejadian. Lantas sudah berapa korban yang telah dibawa oleh keluarga atau kerabat masing-masing dan bagaimana dengan identifikasi sisa dari korban meninggal dunia? Ya, Edwin, untuk identifikasi ini dilakukan pada saat di rumah sakit, Edwin. Untuk titik saat ini saya berada di stasiun Bekasi Timur. Untuk informasi terkait identifikasi kami masih belum mendapatkan terkait dengan konfirmasi identifikasi dari korban yang ada. Namun informasi yang kami dapat kami sampaikan di stasiun Bekasi ini, situasi masih dalam proses penanganan evakuasi terhadap korban, yang dimana jika kita melihat sebelumnya evakuasi korban ini sebanyak 3 yang terperangkap data terakhir, namun saat ini sudah dilakukan evakuasi pada 1 korban. Dan dapat dipantau kembali bahwa situasi saat ini terlihat adanya pergerakan kembali dari tim SAR dan juga TNI Polri yang bertugas di sisi peron. Tentu saja jika kita melihat adanya pergerakan ini menandakan bahwa bisa dikatakan bahwa ini menunggu dari adanya kembalinya keberhasilan pengevakuasian terhadap korban yang terjebak. Jika kita melihat pada beberapa menit lalu ini, salah satu korban berhasil dievakuasi, yakni berjenis kelamin wanita, karena memang jika kita berkaca pada kejadian ini, rangkaian yang menjadi korban yakni adalah rangkaian wanita yang tepat berada pada sisi ujung gerbong KRL. Edwin. Baik. Ini ada pergerakan ya, Eril, karena kita melihat koordinasi cukup intens dilaksanakan dan proses dari tadi oksigen hilir mudik di keluar dan masuk pun dari gambaran yang bisa kita lihat di luar dari posko tanggap darurat, keluarga masih menanti dari proses evakuasi selesai dilakukan. Eril, lantas butuh berapa lama lagi untuk proses evakuasi ini berlangsung? Ya, Edwin, jika kita melihat bahwa evakuasi ini sudah berlangsung sejak pukul 9 malam, Edwin. Dan sebelumnya juga dari Kabasarnas mengatakan bahwa mereka berharap evakuasi ini dapat segera berlangsung selesai. Tentu saja tidak mengabaikan keselamatan yang menjadi salah satu faktor diutamakan dari korban yang terjebak di dalam rangkaian kereta ini. Namun tentu jika kita melihat pada beberapa menit lalu 1 korban sudah berhasil dievakuasi, tentu saja ini menjadi tanda baik, Edwin, melihat
bahwa dikatakan sebelumnya juga dari Basarnas mengatakan bahwa sisa puing ataupun sisa logam yang dievakuasi ini sebanyak 40%, sehingga 60% ini sudah dievakuasi dari puing-puing yang tentu saja ini menjadi hambatan untuk melakukan evakuasi. Edwin. Eril, apakah benar bahwa korban masih memberikan respons kepada petugas medis di sana? Eril, terdengar suara jelas dari studio? Iya Edwin, jika kita mendengar bahwa dari pernyataan Basarnas sebelumnya dan juga tempat melihat bahwa korban saat keluar ini terlihat adanya tanda-tanda keselamatan yang dimana masih adanya gerakan dari korban. Tentu saja ini juga kita menunggu kabar baik terkait dengan evakuasi yang berlangsung hingga saat ini Edwin. Dan mungkin dapat dipantau Edwin bagaimana situasi saat ini. Korban saat ini berusaha untuk dievakuasi menggunakan tandu baik dari polisi, TNI yang dimana ini disterilisasi jalur untuk memudahkan dari tim membawa korban menuju ke luar. Lagi-lagi memang berarti disampaikan langsung oleh tadi dari Menteri Perhubungan pun dari pihak PT KAI, di sana ada Direktur Utama PT KAI menyampaikan proses evakuasi masih terus berlanjut. Dan saudara, dari layar kaca Anda pun yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan tim Kompas TV yang meliput memantau untuk Anda di sana, baru saja korban selamat kembali dibawa keluar. Dan harapannya dengan tindakan dan juga penanganan yang cepat, korban akan dibawa ke rumah sakit rujukan. Dan ini tentunya diharapkan proses penanganan, kepastian kesehatan dan keselamatan ini dapat dipastikan diberikan secara intensif pula bagi para korban selamat. Saudara, di sini ditunjukkan oleh juru kamera Ganiar Febrian dan juru kamera Junaidi Saputra di sana memperlihatkan pada layar kaca Anda sekarang proses evakuasi yang masih terus berlanjut, koordinasi masih dilakukan lintas instansi, karena tadi sebagaimana telah disebutkan bukan hanya Basarnas yang turun, tapi juga dari segala potensi yang ada di pemerintah daerah, Pemprov Jakarta maupun dari BPBD, lalu BNPB dan juga dari Gulkarmat ikut membantu. Tantangan utama yang dihadapi oleh para petugas dalam melakukan evakuasi adalah terkait dengan logam yang memiliki ketebalan dan kekuatan yang lebih ekstra dibandingkan dengan proses evakuasi pada umumnya. Dan tadi kami sempat melihat cuplikan gambar dari depan di pintu masuk dari stasiun Bekasi Timur yang menunjukkan ini proses pemindahan dari korban selamat dari depan. Ini tadi kalau kita lihat dari gerbong kereta untuk dibawa keluar, dari tandu dipindahkan ke kasur, nanti untuk dibawa masuk ke dalam ambulans dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan kesehatan. Saudara, total ada 9 rumah sakit yang menjadi rujukan utama dan salah satu rumah sakit yang menampung mayoritas dari korban dengan luka ringan hingga luka berat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Saudara, ini di layar kaca dengan pakaian yang sama, tadi ini korban selamat yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Eril Wiranata sekarang sudah masuk ke dalam ambulans. Dan harapannya nantinya ketika sampai di fasilitas kesehatan, screening kesehatan utama harus dilakukan kepada para korban karena korban telah menunggu, ini berarti kurang lebih telah menunggu 7,5 jam di dalam gerbong kereta untuk kemudian dievakuasi. Dari kejadian yang diduga terjadi pada 9 waktu Indonesia Barat, 9 malam waktu Indonesia Barat pada hari Senin lalu. Dan hingga kini proses evakuasi masih berlanjut. Nampaknya petugas juga sudah kembali ke dalam untuk kembali memeriksa korban yang ada di dalam. Tadi disebutkan oleh Direktur Utama PT KAI
Di sana Bobi Rashidin menyatakan total ada 3 korban. Dan kalau dilihat dari pernyataannya kurang lebih 1 jam lebih, di sana berarti ada kurang lebih 2 korban yang dievakuasi keluar dari gerbong. Kami masih terus menanti, saudara, apakah akan ada korban selamat lainnya keluar dari gerbong, dan tentunya itu yang menjadi harapan kita semua. Harapan dan empati kita arahkan ke Stasiun Bekasi Timur, tempat kejadian insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo terjadi. Saudara, tadi disampaikan pula bukan hanya ketebalan dari logam yang menjadi tantangan utama, tapi juga dari akses masuk, sempitnya akses untuk melakukan evakuasi. Total 25 petugas saja yang bisa masuk ke dalam gerbong untuk kemudian melakukan koordinasi. Tadi sempat disebutkan pula tenaga medis menjadi salah satu tim utama yang harus masuk ke dalam karena harus melakukan beberapa screening cepat kepada korban yang masih terjebak di dalam. Lalu disampaikan pula respons sekecil apapun dapat menjadi tanda bahwa ada harapan dari korban untuk kemudian dibawa keluar dalam kondisi selamat, dan dari segala skema yang mungkin dicoba, mulai dari pembukaan jalur akses di dalam, yakni dikeluarkan puing-puing dari dalam, lalu juga kemudian kedua adalah untuk memberikan oksigen dan juga obat-obatan sebagai pertolongan pertama, dan ketiga tadi sempat ditanyakan pula oleh teman-teman dari awak media terkait dengan apakah ada skema posibilitas pemindahan gerbong kereta, karena memang di sini tabrakan dari KA Argo Bromo ini sempat membuat maksud kami untuk gerbong-gerbong di belakang yang tertabrak ini ringsek, dan apakah akan kemudian ditarik atau dipindahkan, dan dinyatakan langsung oleh Basarnas tidak akan dilakukan untuk pemindahan gerbong karena hal ini berpengaruh kepada risiko tinggi bahaya yang mengancam para korban yang masih terjebak di dalam. Dengan pemindahan gerbong ini ada potensi pergerakan dan pemindahan dari logam atau mungkin puing-puing yang rusak, dan mungkin itu dapat melukai para korban lebih lagi, sehingga evakuasi dinyatakan akan tetap dilakukan dengan kondisi serupa dengan skema pembukaan jalur dan pemberian pertolongan pertama cepat kepada para korban. Saudara, tak habis-habisnya kami ingatkan kembali bagi Anda yang masih ingin untuk memastikan kerabat dan keluarga dalam insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo ini, PT KAI terus mendorong para warga, seluruh masyarakat untuk kemudian menghubungi call center KAI 121 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, lebih komprehensif langsung dari PT KAI. Sebagaimana disebutkan, setiap 2 jam dari PT KAI juga akan terus mengupdate informasi kepada masyarakat terkait dengan proses evakuasi. Lalu bukan hanya di posko tanggap darurat yang ada di depan pintu masuk dari Stasiun Bekasi Timur, tapi dari ke-9 rumah sakit juga membuka ruang untuk mempertanyakan dan juga berkoordinasi terkait dengan komunikasi korban, utamanya korban meninggal dunia dan juga korban selamat, mulai dari konfirmasi identitas maupun kondisi kesehatan masing-masing korban. Di sana ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan, mungkin 4 diantaranya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, lalu ada di Primaya Hospital Bekasi Timur, Mitra Plumbon Cibitung, RSU Bela Bekasi, dan ada pula dari rumah sakit dari Bantar Gebang. Dan masih ada rumah sakit lainnya, nanti kami akan update kembali kepada Anda, saudara. Untuk sekarang dinyatakan yang terakhir 79 korban luka telah dibawa ke 9 rumah sakit dan telah ditangani. Dinyatakan tadi untuk derajat dari luka yang dialami oleh para korban di sini mulai dari ringan hingga berat, namun tidak ada korban yang masuk ke dalam ruang perawatan intensif. Itu yang dinyatakan langsung oleh Direktur Utama dari PT KAI, Bobi Rashidin.
Lalu tadi disebutkan pula saudara untuk dari rute yang kemudian terdampak. Di sana ada line dari Cikarang menuju Jatinegara itu terdampak dan hanya bisa beroperasi hingga stasiun Bekasi saja. Stasiun Bekasi Timur hingga stasiun Cikarang itu tidak dioperasikan untuk memastikan proses evakuasi berlangsung selesai terlebih dahulu. Baik saudara, kami akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan kembali usai kumpulan